Bayangkan, kamu hidup bertahun-tahun bersama orang yang kamu cintai. Setiap hari terasa lengkap, setiap malam terasa sempurna. Tapi, di balik semua kebahagiaan itu, ada rahasia besar yang diam-diam disembunyikan darimu. Rahasia yang, saat terbuka, akan mengubah segalanya. Ratna selalu merasa hidupnya beruntung. Ia menikah dengan Arya, pria yang tidak hanya tampan dan menenangkan hati, tapi juga membuatnya merasa dicintai sepenuhnya. Arya selalu ada, selalu mendengar, dan ada satu hal yang sulit Ratna ceritakan ke orang lain. Hubungan mereka diranjang, selalu luar biasa. Seolah Arya tahu persis bagaimana membuat Ratna merasa istimewa. Seolah ia membaca isi tubuh dan hatinya dengan sempurna. Awalnya, semua itu Ratna anggap sebagai karunia. Ah, mungkin aku hanya beruntung dapat pasangan seperti dia. Begitu pikirnya. Tapi lama-kelamaan, ada hal-hal kecil yang membuatnya bertanya-tanya. Arya jarang sekali tidur lama. Kadang hanya 2 jam. Lalu bangun dengan tubuh segar seperti baru saja pulang dari liburan panjang. Ia juga punya kebiasaan aneh. Berdiri lama di balkon rumah, menatap langit malam dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Seolah bintang-bintang itu memanggil namanya. Ratna pernah mendengar Arya mengigau dalam tidur. Tapi bukan bahasa yang ia kenal. Bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Inggris. Bahasanya asing, meluncur cepat, seperti suara kode rahasia. Dan suatu malam, saat listrik padam, Ratna melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dalam gelap, tubuh Arya memancarkan cahaya samar. Hanya sebentar, seperti kilatan dari dalam kulitnya. Arya cepat-cepat menyalakan lilin. Lalu berkata singkat, "Kau salah lihat." Tapi sejak saat itu, Ratna tidak pernah bisa menyingkirkan rasa curiganya. Kecurigaan itu semakin dalam ketika Ratna menemukan benda kecil di laci meja kerja Arya. Bentuknya bundar, berkilau, memancarkan cahaya biru yang berdenyut halus. Seperti jantung yang berdetak. Benda itu dingin, tapi sekaligus terasa hidup di tangannya. Ratna ketakutan. Tapi saat Arya masuk ke kamar, benda itu mendadak padam, seolah bersembunyi dari mata dunia. Arya hanya tersenyum tipis, mencium kening Ratna, lalu berbisik, "Kau terlalu banyak berimajinasi." Ratna diam, tapi hatinya makin gelisah. Hingga pada suatu malam, kebenaran itu akhirnya terungkap dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, suasana terasa berat. Langit dipenuhi awan gelap, tapi bukan awan biasa. Ada kilatan cahaya aneh, seperti aurora, bergerak di atas rumah mereka. Arya tiba-tiba bangun dari tempat tidur. Tatapannya kosong, tubuhnya seperti dipanggil oleh sesuatu. Ratna mengikutinya ke halaman belakang. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah cahaya besar, turun perlahan dari langit. Suara dengungan rendah memenuhi udara, membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Cahaya itu makin dekat, hingga bentuknya jelas. Sebuah pesawat asing, berbentuk bulat, melayang tanpa suara mesin. Ratna terdiam, tubuhnya kaku. Jantungnya berdetak tak karuan. Arya menoleh padanya. Ada kesedihan dalam matanya. Tatapan yang seolah berkata, "Aku ingin tinggal, tapi aku tak bisa." Ia meraih tangan Ratna, menggenggam erat. Dan saat itu, Ratna merasakan sesuatu yang berbeda. Genggaman Arya tidak lagi terasa seperti daging dan tulang, melainkan energi, hangat dan bergetar. Ratna ingin menjerit, ingin memeluk, ingin menahan. Tapi suaminya hanya tersenyum. Lalu perlahan melangkah ke arah cahaya itu. Di depan matanya, tubuh Arya diselimuti sinar terang. Wajahnya semakin pudar. Langkah demi langkah, ia menjauh. Sampai akhirnya, lenyap, bersama pesawat asing yang terbang kembali ke langit malam. Ratna berdiri di halaman, sendirian. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia baru saja kehilangan pria yang paling dicintainya. Pria yang membuatnya merasa sempurna. Di dalam dan di luar kamar. Kini Ratna tahu. Alasan semua hal aneh itu. Alasan mengapa Arya berbeda dari pria lain. Karena memang, dia berbeda. Dia bukan manusia. Dia hanya singgah sebentar di bumi,
untuk kemudian pulang ke rumah asalnya, di antara bintang-bintang. Malam itu, Ratna menatap ke langit. Bintang-bintang berkelip seperti mata-mata kecil yang mengawasi. Dan di dalam hatinya, ia berbisik pelan. Terima kasih sudah pernah mencintaiku, meski hanya sebentar. Aku akan selalu menunggumu, di bawah langit yang sama. Kadang, orang yang hadir di hidup kita, tidak ditakdirkan untuk selamanya. Tapi bukan berarti cinta mereka tidak nyata. Seperti Arya untuk Ratna. Cinta bisa saja datang dari tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Dan meski akhirnya harus berpisah, kenangan itu tetap akan hidup selamanya di hati.